Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami kembali membahas terkait adanya kader dari Partai Nasdem yang menduduki jabatan di Partai Nasdem cukup elit ya, mempunyai jabatan yang elit di Partai Nasdem, dipanggil oleh KPK untuk diperiksa. Sebelumnya kita sudah sama-sama tahu kader Partai Nasdem, seorang menteri Menko Info sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait dengan korupsi dana pembangunan BTS 4G ya. Bayangkan aja kemarin itu diperiksa, ditetapkan tersangka dengan dugaan tidak pidana korupsi sebesar 8 triliun. Wow, 8 triliun kira-kira berapa puluh persen itu dari dana BTS 4G. 40% kemarin kalau nggak salah. Nah, kali ini KPK kembali memanggil kader Partai Nasdem yang menduduki jabatan penting di Partai Nasdem. Beliau adalah seorang menteri pertanian. Ya. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dijadwalkan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat tanggal 16 Juni 2023. Nah, dia udah dipanggil tanggal 16 Juni kemarin. Namun, beliau batal diperiksa KPK lantaran sedang berada di India untuk menghadiri pertemuan para menteri pertanian negara G20. Apakah memang jadwal tersebut sudah terjadwal sebelum pemeriksaan KPK atau tiba-tiba? Nanti kita bahas ya. Sebelumnya KPK membenarkan pihaknya telah menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ya, jadi KPK selalu tuh memantau anggaran yang digelontorkan oleh negara kepada kementerian ini benar-benar digunakan dengan baik atau disalahgunakan. Jadi KPK sebenarnya sudah lama menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Hal tersebut diungkapkan oleh PLT Deputi Penindakan berdasarkan informasi yang beredar. Penyelidikan yang dimulai pada awal 2023 kasus di Kementerian Pertanian tersebut telah menyeret pejabat tinggi di Kementerian Pertanian. Dugaan kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan pertanggungjawaban dana di Kementerian Pertanian. Inilah pejabat-pejabat ini dikasih dana oleh negara untuk dikelola ya
di mana dana tersebut berasal dari kumpulan dari pajak masyarakat yang dihimpun oleh negara, tapi ternyata mereka menyalahgunakan dana tersebut. Lagi-lagi ini orang-orang yang seperti ini yang mau hidupnya hedon, mau bergaya, mau hidup mewah, ya, tapi mengambil yang bukan menjadi haknya. Kalaulah dia paham bahwa uang yang digelontorkan negara ke kementerian tersebut berasal dari pajak masyarakat, harusnya mereka berpikir, jangan menyalahgunakan uang tersebut. Kasihan masyarakat. Masyarakat dipaksa bayar pajak. Ya, kalau nggak dibayar pajak dikejar-kejar sama ini petugas pajak. Setelah dapat dihimpun uang dari masyarakat, dikumpulkan oleh negara, digelontorkan ke kementerian, ternyata disalahgunakan. Yang sebelum-sebelumnya juga begitu. Dana yang dihimpun dari masyarakat, dari pajak masyarakat, disalahgunakan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Sekarang pejabat di Kementerian Pertanian yang tidak bisa mempertanggungjawabkan dana yang telah digelontorkan oleh pemerintah. Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan adanya penyelidikan kasus ini. Ali menyebut tim lembaga anti rasuah sudah mengklarifikasi beberapa pihak. Menurut beliau, kasus ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang diterima KPK, kemudian ditindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Ya, misalnya mungkin kalau di Kementerian Pertanian harus menggelontorkan misalnya traktor atau bantuan pupuk, ternyata bantuan itu tidak sampai ke masyarakat. Fiktif, kira-kira mungkin begitulah. Sehingga masyarakat melaporkan, ini kok ada anggaran sekian untuk pembelian sesuatu, kenapa nggak sampai ke masyarakat? Itulah dasarnya mungkin masyarakat melaporkan dugaan ada tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dalam hal ini pertanggungjawaban keuangan, dilaporkan ke KPK. Oleh KPK ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum dengan melakukan penyelidikan. Ya. Nah, karena sudah dilakukan penyelidikan, maka KPK menemukan adanya kejanggalan dalam penggunaan dana tersebut. Kalau berita yang beredar di media online, bahkan KPK katanya sudah mengadakan gelar perkara terkait penetapan Menteri Pertanian tersebut potensi menjadi tersangka. Ini yang beredar di media online. Karena KPK dalam menetapkan seorang menjadi tersangka, dia harus mempunyai 2 alat bukti yang cukup. Minimal 2 alat bukti. Baru dia berani. Ya, saya yakin KPK lebih dari 2 alat bukti. Kalau enggak, mereka enggak berani. KPK itu sangat hati-hati dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan adanya penyelidikan kasus ini.
Ya, jadi KPK setelah mendapat laporan dari masyarakat lalu mengklarifikasi beberapa pihak. Ya, tanya lu, kalau ada datanya mana nih? Lalu dipanggil beberapa pihak. Apakah benar adanya penggelontoran dana atau berdasarkan program dari pemerintah? Apakah benar ini kenapa tidak sampai? Kan begitu. Jadi KPK sudah memeriksa atau mengklarifikasi beberapa pihak. Sehingga KPK melakukan gelar perkara dan dari penyelidikan meningkatkan kasus ini menjadi penyidikan. Nah, kalau kita lihat dari laporan harta kekayaan dari Menteri Pertanian, ya, mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini tercatat memiliki harta 20,05 miliar per 31 Desember 2022 maksudnya. Bukan 2023 ya. Jadi ini laporan yang tercatat di LHKPN per 17 Juni 2023. Harta Syahrul tidak bertambah secara signifikan menurut laporan tersebut ya, dibanding masa awal ia menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pada Oktober 2019, kekayaan Syahrul tercatat sebesar 18,96 miliar rupiah. Adapun jumlah pasti harta Syahrul Yassin Limpo dalam laporan LHKPN 2022 adalah 20 miliar 058 042 532. Kira-kira 20 miliar 58 juta 42 20 miliar 58 juta 42 rupiah 532. Ya. Apa aja tanah bangunan tersebut yang sebesar 11,3 miliar tersebut? 1. Tanah seluas 540 meter di Kabupaten Goa. Menurut keterangan ini dari hasil sendiri ya, senilai 300 juta rupiah. Tanah seluas 2040 meter persegi di Kabupaten Goa juga berdasarkan ya hasil pendapatan sendiri seharga 250 juta. Tanah seluas 961 meter persegi di Kabupaten Goa juga hasil sendiri seharga 300 juta. Tanah dan bangunan seluas 1395 meter persegi ya di Kabupaten Goa juga seharga 483 juta 639 ribu. Tanah bangunan seluas 1429 di Kabupaten Goa seharga 242 juta 681 ribu rupiah. Tanah seluas 5.974 meter dengan harga 300 juta rupiah. Tanah dan bangunan seluas 990 meter di Kabupaten Goa yang didapat dari harta warisan seharga 450 juta. Tanah seluas sebesar 594 seharga 350 juta. Tanah seluas 661 meter didapat dari warisan seharga 150 juta. Tanah dan bangunan seluas 2000 meter persegi ya yang dapat dari hasil sendiri seharga 600 juta. Tanah dan bangunan seluas 1025 meter di Kota Makassar ya
didapat dari hasil sendiri seharga 4.202.250.000 rupiah. Tanah seluas 3.591 meter, hasil sendiri seharga 256.835.150 rupiah. Tanah bangunan 1.000 meter di Kabupaten Kota Makassar, ya, seharga 2 miliar. Tanah bangunan di Kota Goa sebesar 590 juta rupiah. Tanah bangunan di Kota Makassar seharga 488.450.000 rupiah. Tanah bangunan seluas 646 meter persegi, hasil sendiri seharga 350 juta. Ya. Beliau juga mempunyai alat transportasi yang dinilai sekitar 1.475 juta rupiah. Jadi dari laporan LHKPN, total harta kekayaan Syahrul Yassin Limpo tercatat 20.058.048.532 rupiah. Karena Yassin Limpo tidak hadir kemarin tanggal 16 Juni 2023, KPK menjadwalkan ulang permintaan keterangan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada hari Senin. Syahrul diminta keterangan dalam penyidikan kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian. Berdasarkan data yang kami dapat, ini berdasarkan laporan majalah Tempo ya, dikatakan Syahrul Yassin Limpo diduga sengaja menghindari pemanggilan pemeriksaan KPK dalam penyelidikan kasus dugaan penerimaan upeti Kementerian Pertanian tahun 2019 sampai 2023. Ini menurut majalah Tempo. Pasalnya, beliau terbang ke India 3,5 jam sebelum diperiksa oleh KPK 16 Juni lalu. Jadi sebelum diperiksa tahun 16, menurut Tempo, beliau terbang ke India 3,5 jam sebelum diperiksa KPK. Alasan Syahrul Yassin Limpo melakukan pertemuan antar menteri pertanian kelompok 20 besar negara ekonomi atau G20 di Hyderabad International Convention Center, Novotel, India. Jadwal pesawat komersial yang ditumpangi oleh Syahrul mesti menunggu 13 jam lebih di Singapura sebelum menuju kota Hyderabad dan baru tiba pada Sabtu 17 Juni. Dari jadwal agenda yang diperoleh acara itu terakhir pada hari yang sama, berarti tanggal 17 ya, pada pukul 2 siang waktu setempat. Namun Syahrul beralasan acara itu penting untuk dihadiri. Syahrul melalui media sosialnya tertulis, Indonesia telah dipercaya sebagai pemegang presidensi G20 tahun lalu. Sudah sepatutnya hadir dalam penutupan acara itu. Itu ya tulisan yang dibuat oleh Syahrul Yassin Limpo. Ya, apakah itu ditulis sebelumnya ataukah pada saat beliau di India. Menurut berita Tempo tersebut, 2 pejabat di Kementerian Pertanian mengetahui rencana perjalanan Syahrul. Kunjungan tersebut menurut berita yang dilansir, ya, dibikin mendadak, katanya, ya. Tiket pesawat baru dipesan malam sebelum keberangkatan. Nah, karena tidak bisa datang, Syahrul Yassin Limpo memohon KPK untuk menjadwal ulang pemeriksaan pada Selasa 27 Juni 2023. Nah, dia juga Syahrul menyinggung bahwa ada unsur politik dalam kasus ini. Lalu dia bilang, sebagai warga biasa saya akan menjalani hal melintang ini.
Semoga hukum ditegakkan dengan benar. Ya, kalau misalnya dikatakan ada unsur politik, gimana lagi rakyat ya yang nggak punya kekuasaan melawan penguasa. Merespon mangkirnya Syahrul, juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan penyelidik bakal memanggil ulang bekas gubernur Sulawesi Selatan ini pada Senin hari ini. Nah, dipanggil lagi. Ya. Namun Syahrul tampak bakal mangkir lagi dia. Ya, udah dia mangkir lagi dia karena tidak ada di sini. Sebab dari India Syahrul Yassin Limpo berencana melawat ke Cina lagi dan ke Korea Selatan dalam rangka kerjasama ekspor produk serta modernisasi alat pertanian. Ya harusnya ini dulu lah diutamakan ketika dipanggil KPK, utamakan dulu, kan bisa didelegasikan kepada ini ya, sekretaris jenderalnya. Kalau misalnya ada urusan masalah hukum yang diduga terjerat kepada beliau. Syahrul Yassin Limpo telah berkali-kali dipanggil penyidik KPK, namun ia mengajukan berbagai alasan sehingga tidak bisa hadir. Tak hanya memanggil Syahrul, penyidik juga berencana memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta, serta puluhan pegawai Kementerian Pertanian lainnya. Informasi yang dihimpun Tempo menyebutkan bahwa KPK sudah hampir pasti menaikkan kasus ini ke penyidikan, ya, karena udah sampai gelar perkara begitu, sudah kayaknya udah tahap ke penyidikan. KPK dikabarkan telah melakukan gelar perkara pada Selasa 13 Juni 2023. Rapat itu mengusulkan kader Partai Nasdem tersebut menjadi tersangka bersama dua anak buahnya, yaitu Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta. Ya, jadi ini udah informasi A1 yang diberikan oleh Tempo, karena Tempo itu juga menyajikan berita-berita nggak main-main dia harus klarifikasi ke dalam. Jadi, dan itu sebenarnya di media online juga sudah dikatakan bahwasanya KPK sudah mengadakan rapat atau seperti gelar perkara untuk benar-benar menggali kasus ini, apakah kader Partai Nasdem tersebut layak dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Ya, di akhir sesi kami berharap kepada pemimpin-pemimpin di Republik ini. Ya, kalau Anda sudah diberi kekuasaan, ya monggo lah, bekerjalah untuk rakyat. Jangan Anda bekerja untuk partai Anda, ya, atau untuk diri Anda dan kelompok Anda. Yang terjadi di Republik ini memang banyak orang, terutama pemimpin-pemimpin itu hanya retorika saja. Ya, ketika dia dikasih kedudukan, dia lupa dengan apa yang dia sudah sampaikan ketika dia sebelum memimpin. Ya, di akhir sesi kami memberikan quote yang saya kutip dari Peter F. Drucker. Dia katakan begini, pemimpin yang efektif bukan soal pintar berpidato dan mencitrakan diri agar disukai. Kepemimpinan tergambar dari hasil kerjanya, bukan atribut-atributnya. Yang terjadi di Republik ini banyak, jadi seorang pemimpin tuh hanya bikin atribut, tiba-tiba logo di mana, baliho di mana, kayak lagi di mana dia berbicara, kayak lagi memberikan sesuatu di masyarakat orang miskin. Untuk dia pencitraan. Kata Peter F. Drucker, jangan hanya mencitrakan diri, tapi dari kerjamu lah. Kalau kamu memang pemimpin baik, tunjukkan hasil kerjamu, bukan pencitraanmu di media-media. Ya, adalah pemimpin mau menjadi presiden hanya cuap-cuap lah, ya, tapi hasil kerja nggak ada. Lalu memakai buzzer
untuk pencitraan juga. Ya, jadi kepada pemimpin, calon pemimpin, ya bekerjalah Anda sesuai dengan apa yang sudah diberikan kewenangan kepada Anda, terutama undang-undangnya, supaya Anda tidak menyalahgunakan kewenangan. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum mensubscribe, silakan di-subscribe, silakan di-komen, share kepada teman-temannya, supaya Anda bisa tercerahkan. Ya, karena channel kita ini bukan channel gosip-gosip, tapi channel yang mendidik, yang memberi edukasi tentang politik dan hukum. Supaya Anda tidak salah memilih pemimpin, juga supaya Anda tidak terbentur dengan hukum. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, agar kita dapat bertemu dalam video-video berikutnya. Terima kasih, selamat siang.